Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran saya yang part ketiga. Nah, jadi pada video kali ini saya akan melakukan identifikasi atau analisis yang melibatkan sistem perpajakan di Indonesia menggunakan salah satu layanan aplikasi yang terdaftar. Nah, jadi aplikasi yang akan saya gunakan itu namanya M-Pajak. Itu seperti ini. Nah, jadi M-Pajak ini tuh salah satu aplikasi buatan Indonesia juga, yaitu khusus untuk melayani pembayaran pajak dan info-info seputar pajak lainnya. Tapi sebelum saya ngasih penjelasan ke kalian bagaimana cara penggunaannya, bagaimana fitur-fitur dan segala macam, saya akan ngejelasin dulu ke kalian mengenai hal-hal seputar pajak, mulai dari asal usulnya, terus kenapa sih kita harus bayar pajak, terus udahannya manfaatnya pajak untuk kita tuh apa, semua akan saya bahas di video yang satu ini. Nah, kita akan mulai dari apa itu pajak. Nah, mungkin selama ini kalian bertanya-tanya kayak setiap bulan atau mungkin setiap tahun tuh kita harus ngeluarin iuran untuk negara gitu, yang namanya itu pajak gitu. Dan mungkin menjadi pertanyaan juga, kenapa sih kita harus bayar pajak gitu, kayak emangnya gaji Oke, kita langsung masuk aja ke definisi pajak itu sendiri. Jadi pajak itu kalau bisa dibilang itu adalah sebuah iuran wajib yang dikeluarkan dari negara kepada kita itu selama periode tertentu untuk membantu apa ya istilahnya, ngebantu pemasukan kas negara gitu. Ya contohnya kayak kita mungkin dulu pas sekolah sering yang namanya setiap kelas tuh ada yang namanya uang kas, itu kan pasti kita harus bayar setiap seminggu sekali dengan nominal yang udah ditentukan juga. Dan itu tuh ujung-ujungnya buat kebutuhan kelas juga, misalnya untuk beli spidol, untuk beli peralatan ya kelas untuk kita bersama dan segala macam. Lalu kalau misalkan kalian sekolah juga kan pasti ada yang namanya iuran SPP dan segala macam. Nah, pajak itu sama kayak gitu. Kayak semacam iuran wajib yang ujung-ujungnya akan jadi pemasukan negara gitu. Nah, terus sejarah dari pajak itu sendiri itu asalnya dari mana sih? Kayak nggak mungkin ya tiba-tiba kayak orang random tiba-tiba adain pajak gitu, nggak mungkin. Nah, jadi semua tuh bermulai di masa Mesir kuno, tepatnya kurang lebih 3000 sebelum Masehi. Nah, waktu itu kan kerajaan Mesir kuno itu kan dipimpin yang namanya Firaun gitu kan ya. Seperti yang kita tahu, zaman dulu tuh Firaun tuh mempunyai ambisi untuk menjadikan Mesir itu lebih maju. Nah, salah satu caranya adalah dengan membangun sebuah ikon atau bangunan-bangunan megah yang pada akhirnya bisa menarik perhatian banyak orang gitu. Contohnya misalkan piramida atau Sphinx dan sebagainya gitu. Nah, itu tuh hasil dari idenya si Firaun itu sendiri itu. Nah, untuk ngebangun semua itu kan kayak nggak gratis gitu, pasti ada harga yang harus dikeluarkan. Sedangkan kas negara tuh nggak cukup lah istilahnya untuk nopang semua hal itu gitu. Karena kan bayangin aja misalkan kekayaan dari Firaun itu sendiri gitu, harus ngebuat satu bangunan aja tuh butuh banyak pekerja, butuh banyak alat yang mana itu tuh nggak sedikit. Jadi akhirnya jadi hambatan juga di masa itu, gimana caranya kita ngebangun bangunan yang nggak ngerugiin negara gitu istilahnya. Dan akhirnya terciptalah yang namanya pajak. Nah, sistem pajak di zaman Mesir kuno itu dengan cara jadi Firaun tuh ngasih dua pilihan ke rakyat. Kalian mau ngasih ke kita hasil panen kalian baik berupa gandum atau beras, atau mau nyumbang tenaga ke kita gitu. Nah, mungkin kalau bagi kalangan orang yang kaya mungkin ya mereka lebih milih gandum gitu dibanding tenaga. Ngapain capek-capek ngebangun piramida di tengah terik matahari gitu kan, mending tidur. Nah, tapi itu semua nggak berlaku untuk yang masyarakat kelas bawah, karena mereka tuh mau punya gandum aja susah, gimana mau nyumbangin ke negara, yang akhirnya mereka nyumbanglah pakai tenaga gitu. Nah, mungkin jadi pertanyaan juga, kenapa sih harus gandum gitu? Emang nggak ada uang? Emang gandum bisa ngebuat piramida ini jadi bagus atau gimana? Nah, jadi gandum di masa itu tuh setara dengan uang pada saat ini gitu. Karena kan yang kita tahu zaman dulu itu, apalagi zaman Mesir kuno yang beribu-ribu tahun sebelum Masehi, itu tuh masih menggunakan yang namanya sistem barter gitu. Dan waktu itu tuh yang lagi populer di negara Mesir itu adalah gandum. Karena gandum itu tuh udah kayak
satuan pokok gitulah istilahnya gitu, dan itu tuh harganya itu udah dikasih tetapan sama Firaunnya itu sendiri gitu. Nah jadinya masyarakat menggunakan gandum waktu itu untuk yang namanya barter atau yang namanya transaksi jual beli. Nah gandum itu dalam pembangunan itu manfaatnya banyak gitu ya, contohnya buat ngasih makan para pekerjanya, atau mungkin bisa jadi simpanan di lubung istana, atau bisa jadi nanti dijual ke negara lain. Itu bisa jadi suatu hal yang menguntungkan. Nah sampai sini udah paham dong gimana terciptanya pajak gitu ya, karena pemerintah Mesir tuh pengen ngebangun bangunan, tapi uang dari kekayaan si raja ini nggak mungkin dipakai untuk ngebangun semua itu, makanya diadainlah yang namanya pajak gitu, alias pungutan dari rakyat baik berupa gandum atau tenaga. Nah lanjut ke masa Romawi kuno, tepatnya itu kurang lebih 500 sebelum Masehi. Nah jadi kerajaan Romawi ini sama mengadaptasi yang namanya pajak juga gitu. Nah untuk kerajaan Romawi sendiri ini pajaknya sendiri itu untuk kebutuhan negara, contohnya ngebayar tentara, atau misalkan ngebayar hiburan rakyat. Contohnya kalian tahu Koloseum kan. Nah Koloseum itu kan suatu tempat untuk ngadain suatu pertandingan atau turnamen yang mana itu jadi hiburan masyarakat pada saat itu, dan untuk ngebayar itu semua itu tuh perlu biaya, dan biayanya itu gimana ya, dari rakyat untuk rakyat. Sekaligus juga pajak waktu itu tuh bisa jadi penopang keuangan negara, karena kan yang namanya suatu negara kalau misalkan keuangannya nggak stabil, otomatis bakal ujung-ujungnya bakal chaos gitu kan. Apalagi Romawi kuno itu salah satu kerajaan yang besar banget dan masa pemerintahannya lama. Nah jadi makanya mereka mengadaptasi pajak itu sendiri. Nah lanjut ke dinasti Han atau ke kerajaan Tiongkok dan Asia, yakni kurang lebih 200 sebelum Masehi. Sebenarnya sama seperti kerajaan-kerajaan sebelumnya, dinasti Han ini tuh juga mengadopsi pajak atau menggunakan pajak itu yaitu untuk menopang keuangan negara. Dan waktu itu yang lagi populer itu adalah beras. Jadi pajak dari masyarakat itu waktu itu berupa beras, yang mana beras itu nantinya bisa jadi simpanan negara atau misalkan bisa dijual ke negara lain yang akhirnya menghasilkan cuan. Lanjut ke abad pertengahan, tepatnya di Eropa pada tahun 1500 Masehi. Nah, jadi kalau sistem pajak pada saat itu lebih kayak rakyat bekerja lalu misalkan di sebuah lahan gitu ya. Nah, itu kayak nyumbang tenaga lah istilahnya ke tuan tanah itu sendiri. Nah, tujuan waktu itu negara ngadain pajak itu buat apa? Karena kan waktu itu di abad pertengahan itu lagi terjadi yang namanya perang salib ya, dan negara itu butuh dana besar untuk perang salib itu sendiri. Nah akhirnya diadaptasilah pajak, di mana rakyat harus membayar sebuah upeti kepada tuan tanah. Nah tapi pajak di masa itu sendiri nimbulin kontroversi. Karena apa? Karena yang terbebani, yang ngerasain langsung bebannya itu adalah rakyat kelas bawah, sedangkan para bangsawan itu seakan-akan itu dibebaskan dari pajak, sehingga akan terjadi nanti yang namanya cikal bakal revolusi Prancis. Nah lanjut ke zaman modern, yakni sekitar 1600 Masehi sampai 1800 Masehi. Nah waktu itu pajak ini digunakan oleh negara-negara maju di Eropa kayak misalkan Portugis, Spanyol, itu tuh buat ekspansi atau kolonialisme ke negara-negara lain. Nah lanjut ke masa kolonial di Indonesia. Nah seperti yang kita tahu waktu itu kita populer banget yang namanya tanam paksa, di mana kita ini dipaksa untuk menanam panen-panen yang seperti teh, kopi, yang ujung-ujungnya nanti buat pemerintah Belanda juga. Nah jadi pajak di masa kolonial Belanda ini lebih untuk menguntungkan kolonialisme aja. Intinya marah rakyat yang udah capek-capekan manen, ujung-ujungnya dikasihnya ke negara juga, dan mana itu tuh gak ada manfaatnya juga buat kita gitu, selain dapat hikmahnya aja. Nah, lanjut setelah itu ke masa kemerdekaan sampai saat ini. Nah setelah kemerdekaan sebenarnya Indonesia itu masih ngadopsi sistem perpajakan pas masa kolonial, sampai akhirnya terjadi perubahan hingga akhirnya dari yang tadinya ditentuin sendiri oleh negara dan berakhir ke rakyat yang menghitung pajaknya sendiri. Nah pajak di Indonesia saat ini lebih ke untuk kepentingan rakyat sih, misalkan untuk biaya sekolah, untuk biaya pembangunan dan segala macam, lalu untuk biaya keamanan, ketertiban dan lain-lain. Nah pada akhirnya kita tahu sendiri kan tujuan pajak itu sendiri buat apa? Ya benar sekali, untuk ngebantu perekonomian negara dan untuk menopang kas negara. Nah dari budaya pajak itu sendiri pada akhirnya melahirkan sebuah inovasi atau
tren baru yang mana diciptakanlah sebuah aplikasi layanan pajak yang fungsinya untuk ngebantu rakyat gitu ya, dalam misalkan ngebayar pajak atau nyari-nyari info seputar pajak dan lain-lain. Jadi rakyat nggak perlu lagi tuh repot-repot datengin kantor pajak cuman buat nanya pajak PBB berapa harganya atau segala macem gitu. Nah, karena semua udah terjawab di aplikasi ini. Nah, nama aplikasinya ini adalah M-Pajak seperti yang udah saya bilang di awal. Nah, sekarang saya akan ngasih tahu ke kalian mengenai aplikasinya ini sendiri, kayak fitur-fitur apa sih yang ada di aplikasi ini dan kenapa aplikasi ini bisa ngebantu rakyat, itu saya akan jelaskan. Oke, jadi saya di sini akan mendemonstrasikan mengenai fitur-fitur apa aja yang ada di aplikasinya. Nah, jadi aplikasi yang akan saya demonstrasikan ini kan namanya M-Pajak ya. Nah, pertama-tama kita download dulu aplikasinya, baik itu di Play Store ataupun mungkin App Store kalau kalian adalah pengguna iOS. Akan di sini saya pengguna Android, maka saya download di Play Store. Nah, ntar saya download dulu dan ini dia. Setelah saya mendownload, sekarang kita langsung masuk ke aplikasinya aja. Oke. Oke, ini jadi tampilan awalnya kayak gini ya. Di sini ada tenggat pajak, sini tuh bisa kayak sebagai reminder kalian gitu ya, misalkan. Nah, di sini ada 15 September pembayaran SPT, pembayaran pungutan bea, pelaporan SPT, pelaporan SPT. Lalu di sini juga ada info tentang KPP terdekat. Ada KPP Pratama karena saya domisili Bekasi ya, jadi rata-rata ini tuh adalah Bekasi. Oke. Ini juga ada info-info mengenai hasil survei, penilaian integritas, standar pelayanan, mengenai peringatan awas penipu dan segala macam, NPWP dan sebagainya. Oke, kita langsung ke menunya ya. Oke. Karena di sini harus login dan saya belum login, jadi tampilannya seperti ini. Dan kalau mau login itu dia harus masukkan NPWP atau NIK. Nah, karena di sini saya belum punya NPWP ya, jadi ya saya belum bisa belum bisa mendemonstrasikan lebih jauh, hanya fitur-fitur tampilan awal UI-nya aja. Oke. Lalu di sini ada opsi bayar. Nah, sama dibayar juga harus login dan harus masukkan NPWP juga dan kata sandinya. Di sini lalu kita pencet yang EVIN. Sama juga EVIN juga harus masukkan NPWP. Oke. Kita lanjut ke ini aja, chat pajak. Nah, jadi chat pajak ini mungkin semacam chatbot ya, semacam chatbot yang bisa ngebantu kita atau ngasih info kita. Sini ada pilih jenis pertanyaan, coba kita lihat. Mungkin kita pencet yang inilah ya, chat, mulai percakapan, dan ini dia langsung. Jadi ini tuh semacam sistem gitu ya guys, semacam sistem yang akan ngemandu kita. Oke. Kalau kalian misalkan kalian mau nanya sesuatu, bisa langsung aja diketik pesan gitu, misalkan bagaimana tutorial dan bagaimana tutorial pembayaran gitu misalkan ya, nah, itulah istilahnya ya. Oke, lanjut ke kalkulator. Nah, ini kalkulator, bentar ya, ini kalkulator. Nah, oke, di kalkulator sendiri ini ada tampilan UI-nya seperti ini. Oke, jadi tampilan awal ini tuh di tampilan kalkulator ini tuh ada tulisan jenis pemotongan. Di sini tuh tulisannya PPh 21 bulanan. Nah, PPh 21 bulanan itu berarti untuk potongan gaji per bulannya. Lalu untuk kode objek pajaknya itu dipilih sesuai jenis penghasilan, misalnya entah gaji atau honor atau lainnya, atau misalkan pendapatan kalau misalkan kalian punya usaha atau bisnis. Lalu untuk skema penghitungan ini terbagi dua, ada gross dan gross up. Untuk gross sendiri itu pajak ditanggung oleh karyawan dan itu tuh dipotong dari gaji, sedangkan gross up ini adalah
perusahaan yang nanggung pajaknya, tapi tetap dihitung sebagai penghasilan karyawan gitu. Istilahnya kalau gross ini tuh kalian sendiri yang langsung bayar, kalau gross up ini perusahaannya yang bayarin buat kalian gitu, tapi tetap juga dipotong dari gaji kalian gitu. Sebenarnya bedanya gitu. Lalu selanjutnya ada penghasilan yang telah dipotong PPh pasal 21. Nah ini tuh jika sebelumnya ada potongan di bulan yang sama bisa chat, kalau enggak ya nggak usah, nggak apa-apa. Lalu penghasilan bruto ini adalah total gaji atau penghasilan kotor sebelum dikurangi apapun. Jadi kayak misalkan gaji kalian utamanya lah yang kalian terima dari bos kalian atau dari atasan kalian, itu tuh namanya bruto, jadi belum kepake buat apa-apa. Lalu untuk PTKP yakni penghasilan tidak kena pajak, yakni sistemnya otomatis akan menyesuaikan dengan status wajib pajak. Nah PTKP ini bisa dibilang itu kalau status kalian di KTP itu misalkan kalian udah nikah atau masih lajang, nah itu nanti tinggal pilih ini contohnya nih ya, pilih PTKP. Nah ini jadi nanti ada tingkatannya gitulah ya guys, misalkan kalian kalau udah kawin atau masih lajang. Nah untuk kode keamanan sendiri ini sesuai sama yang tertera di kotak ini. Nah oke, untuk ya pokoknya inilah ya penghitungan PPh dan selesai. Seperti itu sih kurang lebih ya guys, karena ini tampilan awal sebagai saya yang belum memiliki NPWP, jadi kayak mungkin bisa jadi bisa jadi gambaran awal gitu, bisa menggunakan aplikasi ini gitu. Karena sebagai pengguna awam juga saya ngerasa kalau ini tuh mudah gitu, kayak ngasih kemudahan, gak ngebingungin, fitur-fiturnya juga gak ngebingungin, tampilan UI-nya juga gak ngebingungin, jadi bisa dipakai buat kalian gitu kalau misalkan mau bayar pajak pakai aplikasi ini gitu. Nah itu dia penjelasan sedikit tentang saya mengenai sejarah pajak, lalu tujuan kita kenapa harus bayar pajak, lalu ada juga beberapa demonstrasi kecil dari saya mengenai aplikasi layanan pajak yang terdaftar di Indonesia yakni M-Pajak gitu. Karena mohon maaf sekali saya nggak bisa demonstrasiin secara full sampai saya bayar pajak, karena disitu harus terterain NPWP dan saya belum memiliki hal itu. Mungkin bisa saya bantu saja dengan pengenalan fitur-fitur dan tampilan UI-nya untuk kalian, barangkali kalian ingin mencobanya sendiri gitu, bagi kalian yang pengen langsung bayar pajak dari situ gitu. Baik, sekian dulu video pembahasan serta pembelajaran dari saya untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.